Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di semester 2? Selamat datang di semester 2. Mudah-mudahan anak-anak hari ini belajar IPA menyenangkan. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabarnya semua? Anak-anak yang disayangi ibu ya. Tetap semangat ya. Di tatap muka 100% ya. Hari ini kita memulai pelajaran kita, judulnya di kelas 9 itu bab 1 pada semester 2, pertemuan yang pertama sekali adalah kemagnetan. Anak-anak pernah dengar enggak namanya kemagnetan? Atau anak-anak waktu kecil punya mainan magnet di rumah sama teman-temannya ya. Di sini kemagnetan ini kita pertama boleh lihat pada kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Mungkin anak-anak pernah melihat dinamo sepeda, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam dinamo ini terdapat dua komponen penting. Yang pertama, magnet silinder, dan yang kedua magnet silinder dan kumparan atau gulungan kawat tembaga. Mungkin anak-anak pernah melihatnya ya. Maksudnya di sini, semakin cepat pedal sepeda digayuh maksudnya digoes, semakin cepat perputaran magnet di dalam dinamo, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Itu anak-anak. Jadi semakin kita goyang-goyang atau semakin kita goes sepedanya, nanti akan perputaran magnetnya di dalam dinamo itu semakin, sehingga arus listriknya dihasilkan semakin besar ya. Semakin cepat laju sepedanya. Lanjutnya, pernah ada pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah kekuatan magnet silinder yang berada di dalam dinamo sepeda juga mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan? Dan apakah hubungan antara magnet dan arus listrik? Itu beberapa pertanyaan anak-anak yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian daripada magnet. Kira-kira ada nggak yang tahu pengertian daripada magnet ya anak-anak ya? Nah, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Nah, ada sifat kemagnetan. Ada yang tahu nggak anak-anak sifat kemagnetannya itu? Ayo. Di sini sifat kemagnetan benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, ferromagnetik. Adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, dan nikel. Yang kedua, paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. Selanjutnya, diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu dan bismut. Jadi anak-anak gampang untuk menghafal sifat kemagnetan itu ada 3, 1, 2, dan 3. Yang pertama ferro, yang kedua para, yang ketiga dia. Di belakangnya semua magnetik, untuk mempermudah memahami anak-anak sifat kemagnetan ya. 1, 2, dan 3. Sifat-sifat magnet ini: 1. Dapat menarik benda logam tertentu. Yang kedua, memiliki 2 kutub magnet.
Yang ketiga, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Yang keempat, selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kelima, kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik. Sedangkan yang keenam, kutub-kutub magnet yang sejenis tolak-menolak, ya. Itu tadi anak-anak ada beberapa sifat-sifat magnet yang perlu kita ketahui, ya. Semoga anak-anak mudah memahami materi sifat-sifat magnet ini. Nah, teori kemagnetan bumi, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Di mana di situ nanti ada perlu kita tahu kutub deklinasi. Kutub deklinasi ini adalah sudut yang ditentukan oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Begitu anak-anak, ada dua sudut, deklinasi dan inklinasi. Nah, selanjutnya ini adalah pola garis-garis gaya magnet yang dibentuk oleh kemagnetan bumi pada gambar 6.4, sedangkan gambar 6.5 sudut deklinasi dan gambar titik 6.6 adalah sudut inklinasi, ya. Selanjutnya, medan magnet. Anak-anak ada yang tahu nggak kira-kira apa pengertian daripada medan magnetnya? Medan magnet adalah ruang-ruang. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda diletakkan di ruang tersebut, di mana semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet. Bisa kita perhatikan pada gambar 6.8, ya. Selanjutnya, medan magnet ini di sekitar kawat berarus listrik. Pertama, kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan magnetik. Nih, sedangkan medan magnetiknya juga dapat ditimbulkan oleh kawat pengantar lurus yang dialiri listrik, ya. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada 1777 sampai 1851 dengan percobaannya sebagai berikut. Diperhatikan anak-anak gambar 6.9, yaitu perubahan penyimpangan kutub di sekitar kawat berarus, ya. Selanjutnya boleh anak-anak perhatikan dulu gambar 6.10, yaitu menentukan arah medan magnet dengan kaidah tangan maksudnya. Pertama, arah medan magnet di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Tangan kanan, ya nak, bukan tangan kiri. Jika arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik I, diperhatikan gambarnya ya, I, yang tanda panah ke atas. Arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet atau yang B. Ya, dari B arah panahnya ke besi, ya. Selanjutnya, kaidah tangan kanan itu juga dapat digunakan untuk menentukan
arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Ya, semoga dipahami ya. Mempermudah anak-anak dari gambar 6-10 ya, sudah diberikan keterangan. Ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan letak-letak magnet. Caranya, anak-anak, caranya seperti ini, dilihat di layar masing-masing. Genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian genggamlah kumparan berinti besi itu. Nah, letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tanganmu ke belakang. Kemudian genggam kumparan kawat itu. Dengan cara lain sama, bisa juga kita menentukan letak kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Itu tadi anak-anak letak kutub utara magnet yang ditunjukkan oleh ibu jari ya. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih ya. Kalau ada kesalahan ibu di sini dalam membuat materi ini, mohon maaf sebelumnya ya. Nah, selanjutnya anak-anak selamat belajar, sampai jumpa pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang kedua atau YouTube yang kedua masih di bab ini ya. Silahkan anak-anak dipelajari, dicatat. Semoga ilmunya bermanfaat buat anak-anak. Tadi anak-anak kita memulai pelajaran ini dengan membacakan doa. Nah, kita tutup juga pelajaran ini dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya nak.